kayak gimana sih brain otak kita tuh ngeproses sesuatu. 1% lebih baik setiap hari daripada kita nggak melakukan apapun. Instagram kayak gitu, jadi paket godaan. Oh, jadi kita misal ketika tergoda untuk scroll Instagram, pas kita punya HP mau ini, saya harus harus punya dulu, iya. Ini kayak ini ya, kayak konsep reward and punishment. PPW kembali lagi di Diskon, berbagi mimpi, kolaborasi, ide, dan solusi. Diskon itu wadah komunikasi buat para teman pintar saling berdiskusi tentang inovasi dan teknologi, organization and people development, business and strategic management, operational management, dan juga hal lainnya. Untuk perannya terbagi menjadi 3. Pertama, guest speaker untuk membawakan materi. Kedua, penanggap yang menanggapi materi tersebut. Dan yang ketiga, moderator. Materi referensi akan dibagikan maksimal H-1 sebelum diskon dimulai. Saat ini kita berada di Diskon Hemat, Hebat, dan Bermanfaat. Teman pintar, untuk kesempatan kali ini akan membahas seputar Atomic Habits, sebuah buku by James Clear yang mengajarkan bagaimana kita membentuk kebiasaan-kebiasaan kecil dengan menyenangkan. Tentu saja saya tidak sendiri di sini. Kami bersama narasumber yang udah hadir, yaitu Teh Novi, dan juga penanggap, yaitu Teh Ferdila. Teteh, apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Oke, semoga tetap semangat ya. Untuk itu kita langsung ke intinya saja. Untuk pemateri kita, Teh Novi, Atomic Habit itu apa sih? Apakah yang dinamakan Atomic Habit? Oke, selamat siang semuanya. Pada siang hari ini kita akan diskusi sedikit mengenai Atomic Habit, yaitu buku yang ditulis oleh James Clear. Mungkin langsung aja, apa sih atomic sama apa sih habit itu? Kalau atomic itu menurut buku bagian teramat kecil dari sebuah benda, bagian tunggal yang tak terbagi lagi dari suatu sistem yang lebih besar. Terus ada definisi yang lain, sumber energi atau daya yang sangat besar. Kemudian habit itu atau kebiasaan itu merupakan rutinitas atau praktik yang dilakukan secara teratur, tanggapan otomatis terhadap situasi tertentu. Seperti itu. Dari sini agak menarik ya kata-kata dia atom, tapi dia itu bilang sumber energi yang sangat besar. Dia kayak suatu filosofi yang bilang atom itu bagian terkecil yang sulit untuk dihancurkan lagi. Kalau kita mau menghancurkan atom itu kita butuh energi yang sangat besar, gitu kan? Iya. Bisa ke fisika juga seperti itu ya. Oke, jadi dari definisi tadi, Atomic Habit, suatu hal yang kecil yang memberikan energi yang besar gitu. Dapat disimpulkan seperti itu ya? Oke. Untuk selanjutnya, apa sih latar belakang dari penulis untuk munculnya Atomic Habit ini? Apa sih yang melatar belakangi menulis buku Atomic Habit? Sebenarnya penulis ketika dia masih sekolah, jadi dia suka main baseball, kemudian ada bola baseball yang dilempar kena ke kepalanya, terus dia masuk rumah sakit. Singkat cerita, dia kan jadi nggak bisa secara leluasa main baseball lagi. Kemudian dia kayak pengen main lagi seperti teman-temannya, tapi kan tidak bisa karena kondisi dia seperti itu. Kemudian dia kan teman-temannya misal di universitas dia merokok, misal alkohol, pesta-pesta, sementara dia fokus sama diri sendiri. Dia kembangin kebiasaan-kebiasaan baik, misalnya tidur cukup atau kebiasaan-kebiasaan yang baik, jadi bertolak belakang dengan teman-temannya. Akhirnya dia bisa bisa dapat nilai yang bagus, bisa lagi kembali ke tim baseballnya gitu, karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang dia lakukan yang bisa kayak membuat dia comeback ke baseball. Jadi ketika penulisnya cedera,
cedera Dia ya. tuh memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tadi kecil tapi bagus Kecil tapi bagus. dan diimplementasikan sehingga berpengaruh ke kehidupannya yang di luar baseball begitu ya. Iya. Menanggap atau ada pendapat terkait Karena dia bilang atomic habit, kalau menurut saya tuh kesulitannya itu nanti gimana ya cara dia itu dari hal yang kita menumpuk sesuatu yang kecil-kecil lama-lama. Nah, karena saya tuh pikir challenge-nya itu ketika hari per hari kita lakukan, gimana sih kita tuh bisa yakin dengan hal kecil-kecil tersebut itu tuh kan dampaknya nggak signifikan per harinya gitu kan, itu sangat kecil. Nah, gimana caranya kita percaya gitu dengan dengan hal yang kecil-kecil lama-lama ya, dan memupuk kebiasaan itu tuh kayak challenge part yang bagian tersulitnya di sana. Kalau menurut buku ini dia ada judulnya Kekuatan Atomic Habit. Jadi 1% lebih baik setiap hari daripada kita nggak melakukan apapun. Kadang orang tuh bilang kita tuh harus berubah secara drastis gitu agar mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi menurut buku ini kita sebenarnya cukup 1% saja setiap hari. Ada hitungannya. Jadi kalau 1% lebih baik tiap hari selama setahun, 1,01 kali jumlah hari 365, jadi kita kira-kira bisa mendapat peningkatan 37% satu tahun. Kemudian kalau kita 1% lebih buruk setiap hari, kita akan mengalami penurunan 0,03 setahunnya. Jadi kan sebenarnya 1% itu nggak berasa ya, kayak kita nggak melakukan usaha mungkin seperti itu ya. Cuman kita challenge-nya di sini kita harus dari niat diri sendiri, kita harus percaya bahwa sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Mungkin itu peribahasa yang tepat untuk menyatakan bahwa 1% lebih baik tiap hari itu gitu. Mungkin nanti secara lebih jelasnya kita nanti ada materi yang lain, mungkin nanti bisa terjawab seiring dengan berjalannya presentasi. Jadi kuncinya ini ya, konsistensi meskipun kecil 1%, Ya. tapi setiap hari ketika dia konsisten, kebiasaan baik kita akan menjadi peningkatan kepada diri kita. Tapi ketika 1% yang jelek dan konsisten, itu akan menjadi result yang buruk untuk kita ya. Untuk selanjutnya, bagaimana sih atau poin-poin apa sih untuk menerapkan atomic habit selain konsisten tadi ke kehidupan sehari-hari kita? Sebelum ke situ mungkin di buku ini ada menyinggung sedikit tentang tujuan atau sasaran, kemudian sistem. Kalau tujuan itu merupakan hasil yang ingin kita capai, kalau sistem proses yang mengarah pada hasil tersebut. Nah, kalau di buku ini kita kan biasanya fokusnya ke tujuan gitu ya. Kalau di buku ini dia mari kita fokus ke sistem. Nah, fokus membangun sistem ini secara keseluruhan, prosesnya membawa kita lebih dekat kepada tujuan yang kita inginkan. Kemudian di buku ini disebutkan mengapa fokus pada sistem bukan ke tujuannya. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, pemenang dan pecundang mempunyai tujuan yang sama. Misalnya klub bola gitu ya. Klub A sama klub B sama-sama ingin memenangkan pertandingan. Nah, jadi kan sebenarnya tujuannya sama, tapi sistem di belakang mereka gimana? Misalnya dia latihannya kan pasti berbeda tuh. Jadi itu poin pertama. Kemudian yang kedua, mencapai sebuah goal hanyalah sebuah perubahan sesaat dalam hidup Anda. Jadi misalnya kayak tadi ingin memenangkan pertandingan, nah setelah itu terus gimana gitu. Kadang-kadang itu cuma sesaat. Kemudian goal membatasi kebahagiaan, karena seringkali ada anggapan saya akan bahagia setelah saya mencapai goal saya. Kemudian goal tidak mendukung proses jangka panjang karena orang cenderung berhenti ketika mencapai sebuah goal tertentu. Seperti itu. Jadi sasaran itu atau goal baik untuk menetapkan arah, tapi sistem adalah yang terbaik untuk mendapatkan kemajuan. Penanggap mungkin punya pendapat terkait hal ini. Berarti tuh jadi memang concernnya itu make a system bukan sasarannya gitu ya. Jadi
Gimana kita konsisten 1% itu yang harus kita maintain terus menerus. Jadi bukan concern untuk merubah suatu goal ini, tapi gimana kita bisa membuktikan percaya dan terbiasa. Terbiasa untuk melakukan hal-hal kecil dan mempercayai itu bahwa itu akan membantu kita membawa kita untuk ke tujuannya apapun itu suatu hari nanti. Jadi fokusnya memang ke sistemnya dulu. Biasanya kalau sistemnya sudah bagus, nanti goalnya itu tercapai dengan sendirinya. Kalaupun ini ya, misal kalaupun nggak tercapai dengan menerapkan apa namanya tadi sistem, itu kita sudah memiliki modal gitu. Iya, jadi misalnya tujuannya tidak tercapai, mungkin kan karena kita manusia ya, kembali lagi ada Allah yang mengatur semua rencana, tapi kita setidaknya sudah merasa saya sudah semaksimal ini membuat sistem saya. Nanti goalnya tercapai atau enggak kan ada hal lain balik itu gitu, tapi kita udah berusaha semaksimal mungkin membangun sistem yang kita punya. Oke, berarti intinya dari Atomic Habit tadi itu ada 4 poin penting ya yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah membedakan antara yang namanya goal dengan sistem. Goal itu untuk menjadi target awal kita, yaitu apa yang ingin kita capai. Betul. Tapi yang harus lebih kita perhatikan yaitu adalah sistem atau bagaimana kita mencapai goal tersebut agar bisa lebih jangka panjang dan bisa menjadi kebiasaan yang ada di diri kita untuk mencapai goal-goal yang lainnya. Tadi ada yang menarik ya, itu kan tadi ada yang untuk pemenang dan pecundang nih. Kalau yang pecundang itu kemungkinan tidak kan gagal itu kalau misal kita udah mencoba untuk menerapin tadi 1%. Kalau misal tidak menarik nih, atau kayak kita kan harus konsisten ya, tapi kadang untuk menuju konsisten itu sangat sulit. Itu bagaimana ya? Kalau di buku ini sebenarnya dijelasin juga, kita kan sebagai manusia pasti nggak konsisten 100%, bisa aja tergoncang gitu, atau ada misalnya kalau kita kerja kan kadang keluar kota, jadi rutinitas kita, kebiasaan kita kadang bisa terganggu. Nah, kalau di buku ini menerapkan bahwa kita bisa saja loss yang pertama kali, tapi tidak boleh untuk loss yang kedua kali. Lolos yang pertama kali. Loss kehilangan gitu, loss. Ya. Terus kalau misalnya kita udah loss yang ketiga kali, itu udah jadi terputus rantai itu, jadi kebiasaan baru lagi. Jadi jangan sampai lebih dari 2 kali gitu. Loss itu maksudnya ini ya, misal kita melakukan, misal bangun pagi, misal ini agak kesiangan, jangan sampai lebih dari 2 kali begitu. Kalau udah lebih dari 2 kali, dia masuknya berarti ke kebiasaan baru yang lain, jelek gitu. harus diulangi rutinitasnya lagi. Oke. Menarik ini. Kemudian ini di bukunya juga ada 3 lapisan perubahan perilaku, hasil, proses, sama identitas. Jadi kan kadang kita tuh berfokus pertamanya ke hasil gitu, sementara kita lupa identitasnya. Nah, kalau di sini misalnya kalau dikasih contoh hasilnya, misalnya kita ingin menerbitkan buku, kemudian prosesnya berarti kan menulis buku misalnya berapa halaman tiap hari atau berapa jumlah halaman. Kemudian kalau identitasnya kita menjadi seorang penulis. Goalnya untuk menjadi seorang penulis, bagaimananya nanti menerapkan yang seperti Novi bilang tadi ya, menulis setiap chapter atau halaman setiap harinya berapa gitu. Jadi identitas lebih ke, misalnya kalau hasil kan kita ingin menerbitkan buku, ada hasilnya gitu. Kalau identitas kita jadi penulis. Itu adalah salah satu cara menerapkan Atomic Habit yang membentuk sistem tadi. Tapi di dunia
apa sih namanya, writing ya, atau di dunia tulis menulis ya. Gitu. Tapi apakah bisa atomic habit itu diterapkan di dunia kita nih, kerja kantoran gitu? Gimana cara menerapkannya untuk di kehidupan sehari-hari pekerja kantoran gitu secara umum? Kalau kebanyakan kan pekerja kantoran, mungkin saya salah satu diantaranya kurang olahraga gitu kan. Nah misalnya atomic habit ini bisa kita mulai misalnya setengah jam sebelum mandi untuk pergi bekerja, kita misalnya jalan santai di sekitar rumah, misal 10 menit deh, jangan banyak-banyak, karena misal mungkin di buku ini nanti juga ada kalimat bahwa kebiasaan baru hendaknya kurang dari 2 menit gitu, agar kita memulai jadi tidak terlalu berat. Kalau misalnya lari, misal kita 2 menit atau 10 menit gitu. Kemudian setelah itu kita mandi dan berangkat bekerja. Nah itu dilakukan mungkin setiap hari, nanti jadi kebiasaan. Mungkin atau enggak setelah kita ke kantor, mungkin kita kan kadang jarang minum air putih karena di meja tuh nggak ada, jadi kurang gitu minum air putih. Bisa jadi kebiasaannya ketika kita datang ke kantor, kita langsung ke dapur, jadi jangan belok langsung ke meja, kita ke dapur, ke pantry, ambil air minum, kemudian ditaruh di meja, jadi biar terlihat gitu. Bisa jadi itu kebiasaan, kalau pertama kali, kedua kali, nanti lama-lama jadi kebiasaan, mungkin itu nanti berakibat pada kesehatan juga ya nanti, jadi kita ingat selalu untuk minum air putih. Untuk penanggap, apakah punya pendapat terkait hal ini, terkait bagaimana menerapkan atomic habit di kehidupan pekerja kantoran? Itu tadi dari pembicara sudah menyatakan bahwa menyatakan bahwa kita bisa membuat kebiasaan baik seperti berolahraga dan mencukupi kebutuhan minum kita dengan membiasakan setiap 5 menit atau 10 menit jalan kaki sebelum berangkat ke kantor, atau ketika sudah nyampe kantor. Untuk membuat kebiasaan baik minum, kita ngambil dulu air dan membawa air tersebut ke meja yang terlihat di depan kita, agar kita bisa meminumnya ketika bekerja. Apakah penanggap punya atau memiliki contoh lain gitu, atau pertanyaan lain terkait hal ini? Kalau contoh, mungkin kita bisa coba kalau di bagian kerja, saya tuh ingin gitu memulainya kayak kita tuh scrum dan punya daily Meeting ya? daily meeting setiap hari. Yang saya rasakan yang bisa kita implementasikan itu seperti saya ingin hari saya terencana. Saya ingin memulainya dengan membuat to-do list apa aja gitu. Dan saya kepikiran itu kita bisa mulai dengan menuliskan apa yang akan kita kerjakan pada hari ini, karena dan setelah pulang kerja kita bisa lihat apa yang terlaksana, apa yang tidak terlaksana. Nah saya ngerasa ingin gitu mencoba menerapkan hal seperti itu, kebiasaan seperti itu yang sedikit demi sedikit, cuman itu jadi sesuatu yang bisa kita evaluasi juga, untuk menuliskan apa yang akan kita lakukan pada hari itu bekerja. Kita udah punya rencana apa yang akan kita kerjakan. Itu sih yang Ini menarik sih kalau misal kayak seperti yang Teh Ferdila bilang, ketika ini untuk yang core pekerjaan ya, yang terkait dengan pekerjaan, kita kan buat jurnal ataupun to-do list yang seperti kata Ferdila. Dan ketika pulang kerja kita melihat apakah to-do list tersebut tercapai atau enggak. Itu apakah ada yang tadi kayak batasan 2 menit, 3 menit itu apakah ada ya? Mungkin kita langsung ada materinya mengenai cara menciptakan kebiasaan baik gitu kan. Di sini
mungkin kita masuk dulu ke ada hukum-hukum lingkaran kebiasaan namanya. Yang pertama itu petunjuk. Jadi kalau kita melakukan kebiasaan ini ada cara kerjanya. Yang pertama petunjuk. Jadi petunjuk ini saat sedang petunjuk memicu otak untuk memulai perilaku. Petunjuk merupakan indikator pertama yang dekat dengan ganjaran. Jadi dia akan meningkatkan gairah. Kemudian yang kedua menumbuhkan gairah atau craving. Gairah menjadi kekuatan penggerak di balik setiap kebiasaan. Tanpa motivasi di tingkat tertentu, tanpa gairah untuk berubah, kita tidak akan memiliki alasan untuk beraksi. Kemudian yang ketiga, respons atau menanggapi. Tanggapan adalah kebiasaan sesungguhnya yang Anda lakukan yang dapat berwujud pikiran atau aksi. Kemudian yang terakhir, menikmati hasil atau reward. Ganjaran adalah akhir dari setiap kebiasaan. Nah, mungkin kita kasih contoh. Yang pertama petunjuk. Misalnya saat ini Anda sedang menimbang berat badan, kemudian yang menunjukkan bahwa berat badan yang Anda timbang itu memasuki angka obesitas. Misal petunjuknya itu, kemudian gairahnya setelah melihat itu kan jadi aduh pengen menurunkan berat badan agar masuk ke kriteria berat badan ideal. Itu gairahnya. Kemudian tanggapannya mulai menerapkan pola makan yang sehat, kemudian olahraga misal selama 30 menit setiap hari. Kemudian hadiahnya berat badan Anda menjadi ideal dan merasa lebih sehat dibandingkan sebelumnya. Jadi sebenarnya kita ke kebiasaan itu jadi ada tahap-tahapannya. Nah, kemudian nanti masuk ke ada bagaimana menciptakan kebiasaan baiknya. Setelah dari yang 4 tadi, petunjuk. Yang pertama petunjuk, gimana dia untuk menjadikannya terlihat. Yang kedua, gairah menjadikannya menarik. Kemudian yang ketiga, tanggapan menjadikannya mudah. Yang keempat, ganjaran menjadikannya memuaskan. Kamu bisa ulangi lagi tadi? Terlihat, gairahnya untuk yang pertama ya. Untuk petunjuk itu dibuat lebih mudah, terlihat agar kita bisa lebih mudah. Yang kedua gairah untuk menjadikannya menarik. Kemudian yang ketiga tanggapan untuk menjadikannya mudah. Yang keempat ganjaran menjadikannya memuaskan. Nah, setelah dari 4 cara kebiasaan tadi, ada gimana sih cara misalnya tadi petunjuk, gimana sih cara menjadikan petunjuk itu terlihat. Yang pertama, misal ada mengisi kartu nilai kebiasaan, mungkin kita bisa tulis di sticky notes atau kalender, dicoret-coret bahwa misal hari pertama saya sudah melakukan kebiasaan ini, coret gitu. Jadi kan nanti ada kepuasan tersendiri ya ketika kita lihat, oh ternyata kebiasaan saya yang 1% itu ada buktinya gitu. Kemudian bisa juga menggunakan implementasi, misalnya ada petunjuk perilakunya, waktunya dan lokasinya. Misalnya saya sebelum pergi ke kantor, yang tadi saya sebelum pergi ke kantor ingin lari 10 menit di misal komplek rumah pada jam misal 6 pagi misalnya, seperti itu. Atau enggak bisa menumpuk kebiasaan. Jadi setelah kebiasaan yang sekarang, saya akan melakukan kebiasaan yang baru. Misalnya kebiasaannya suka nonton Netflix, kebiasaan barunya misal nge-gym. Kadang kan nge-gym perlu effort gitu ya. Tapi kita bisa aja gini, setelah saya melakukan nonton Netflix, saya akan melakukan gym gitu. Atau misal sebelum saya olahraga, saya ingin mendengarkan musik yang saya suka dulu gitu. Atau bisa dalam waktu yang bersamaan. Bisa bersamaan ya. Bisa Itu bersamaan. untuk membuat si kegiatan tadi itu untuk lebih menarik buat kita gitu ya. Betul. Oke. Kemudian ada lagi yang terakhir, untuk yang hukum yang pertama, merancang lingkungan, menjadikan petunjuk kebiasaan baik terlihat. Misalnya suka main gitar, ingin latihan gitar tiap malam, tapi
gitarnya teh tidak terlihat di ruang tamu misal, atau pas kita masuk ke rumah malah di gudang, kan jadi nggak terlihat, lingkungannya nggak mendukung untuk itu. Jadi kita taruh misal gitarnya di ruang tamu, jadi ketika kita pulang "Oh, ada gitar", jadi inget oh mau latihan. Jadi lingkungan juga harus mendukung untuk terciptanya lingkungan baik. Kemudian untuk yang hukum yang kedua, menjadikannya jelas, yang gairah tadi. Ini ada namanya kalau di buku ini paket godaan gitu. Merasakan Menarik itu paket godaan. Ini isinya apa aja ya? iya pemasangan. Itu adalah hal-hal yang mengganggu atau bagaimana ya? Mungkin bisa apa namanya? Didetailkan gitu. Misalnya kayak gini, memasangkan kebutuhan dan keinginan. Misalnya kita ingin olahraga, misalnya push up, tapi ingin juga lihat Instagram, scroll gitu. Jadi kita ini dulu kebutuhannya. Setelah saya mengeluarkan ponsel, saya akan push up. Setelah saya push up, saya baru boleh scroll Instagram kayak gitu. Jadi paket godaan. Oh, jadi Kalau kita di misalnya sini. ketika tergoda untuk scroll Instagram, pas Iya. kita pegang HP mau ini, saya Ah, harus dulu, putar dulu iya, sebelum iya. melihat apa namanya story. Ya, jadi ada keinginan dan kebutuhan digabungkan gitu, paket godaan namanya. Untuk menanggap apakah ini suatu hal yang menarik dan apakah bisa diterapkan untuk hal yang lain ya kira-kira? Belum ada ya? Apa ya, paling ini Mungkin- kayak ini ya, kayak konsep reward and punishment. Sebelum mendapatkan reward, Iya. dapat gimana? punishment dulu, ini dibalik gitu. Lalu juga filosofi cara bekerja machine learning. Jadi gimana kita suatu proses sesuatu itu bisa belajar dan terus menerus, itu karena ada reward ya, ada reward. Dia tahu ini baik maka diberi reward, kalau ini enggak baik maka akan diberi punishment. Itu lama-lama akan terbiasa dan ya bisa belajar dari itu. Menarik kan ya? Dari belajar dari machine learning. Terus paling tuh tadi melihat apa ya, cara dia mengemukakan identitas, prosesnya, Proses. dan result hasil. Iya sih. Hasilnya itu aku jadi keinget suatu teori juga yang pernah dikemukakan oleh Simon Sinek. Dia ngasih konsep golden circle. Ini terkait apa ya? Penanggap juga bisa Iya. menjelaskan lebih ini keterkaitan antara atomic habit Karena yang terkait dengan reward and punishment dengan pendapatnya tadi siapa sih, Simon Sinek? lebih kayak tadi tuh Teh Novi ceritain gimana sesuatu itu mulai dari identitas baru ke hasil. Ada hasilnya. Jadi aku lihat itu tuh ada circle, tiga circle di dalam, yang dari dalam intinya itu identitas. Kalau yang dikemukakan oleh James Clear itu jadi keinget Simon Sinek yang ngasih apa ya, kayak gimana sih brain otak kita tuh ngeproses sesuatu gitu. Jadi dia mulai dari lingkaran innernya yang di dalam itu, dia bilangnya why. Dia mulai dengan pertanyaan why. Lalu ada how, itu kayak berkorelasi sama prosesnya si James Clear. Sama yang terakhir itu dia menentukan baru what. Jadi hasilnya itu ya kayak tadi, hasilnya itu akan berbeda kalau kita mulai dari why, how, dan what. Itu hasilnya akan berbeda dari kalau kita mulai dari what, how, dan why. Jadi secara konsep mungkin sama ya. Jadi dari dalam dulu, baru keluar. Mungkin penamaannya agak-agak berbeda gitu. Intinya mencari core permasalahannya apa dulu, terus bagaimana kita menyelesaikannya,
Dan apa yang harus kita ini kan, step-step apa yang harus kita ambil begitu kan? Iya, ya. Jadi memang alurnya itu, jadi tuh di sana itu dia jelasin gimana sih otak itu memproses sesuatu tuh selalu disimplifikasi dengan tiga circle tadi. Kalau dia bilang maksudnya golden circle, circle. Jadi dia mengemukakan di dalam bagaimana otak kita memproses itu ada satu bagian yang disebut dengan limbic system. Itu tuh di mana otak kita punya otak kita itu di mana itu tuh adalah bagian yang membantu kita untuk membuat decision. Itu seperti bagian terdalam yang dimana di sana tuh ada good feeling. Itu tuh dimana di sana jadi bagian otak itu tuh tidak bisa memproses bahasa, dia tuh memproses kepercayaan kita apa. Ya dari sana, karena kita punya beliefnya why kenapa kita melakukan ini, barulah diterjemahkan bagaimana kita melakukannya, dan what-nya tadi itu adalah bentuk manifestasi yang terlihat, yang tangible, yang bisa membantu kita achieve why-nya kita tadi itu apa. Nah, jadi yang dilihat dari yang disampaikan James Clear itu ya benar ya, kita mulai dari identitas, kenapa, apa yang kita percayai, karena dari kita bisa mendapatkan kenapanya itu tuh akan membantu kita untuk melakukan hal lainnya yang lebih yang membantu kita mendapatkan hasil yang lebih baik sebenarnya. Jadi triggernya bukan lagi di bagian yang terlihat, tapi udah dari beliefnya kita tuh mau apa. Motivasinya sudah bukan ini ya, motivasi untuk konsisten tadi. Jadi secara tidak sadar kita nanti akan konsisten sendiri begitu. Iya, Tadi kan ada kayak yang dibahas oleh Tenovi di bagian membentuk kebiasaannya ya, tadi itu ada kan 1% tiap hari konsisten. Itu setiap harinya nanti dorongannya udah bukan material lagi gitu, tapi dari dalam otak kita ya. Ya, karena kita punya suatu, termasuk dalam kerja ya, maksudnya kalau kerja kita mau buat apa, kita harus dulu kenapa kita melakukan itu. Nah, dari situ ya itu tadi, karena kita udah punya belief itu dalam diri kita ya, sulit untuk digoyahkan sebenarnya. Menarik, berarti untuk jadi ini ya, dorongan untuk prinsip kita mencapai yang udah kita identifikasi di awal tadi gitu ya. Jadi nyambung juga secara biologis berarti ya, secara psikologis dan biologis gitu. Dia juga menemukan hal seperti itu, dimana kita bisa mengakses lah bagian limbic system kita untuk bisa dapat itu dia. Jadi juga kita juga kayak gitu. Ini menarik sih. Ada kaitannya dengan hal yang sangat lebih kompleks ya. Kemudian tadi baru poin kedua, kemudian selanjutnya ada hukum ketiga yang respon atau tanggapan. Jadi buatlah hal tanggapan itu menjadi lebih mudah. Yang pertama, mengurangi hambatan, kurangi jumlah tahap Anda dan kebiasaan baik Anda, menyiapkan lingkungan sebaik mungkin, siapkan lingkungan agar tindakan di masa datang lebih mudah, menguasai momen menentukan, optimalkan pilihan-pilihan kecil yang dapat memberikan dampak jauh lebih besar, menggunakan aturan 2 menit, turunkan skala kebiasaan sampai dapat dikerjakan dalam 2 menit atau kurang, kemudian otomatisasi kebiasaan, berinvestasi dalam teknologi dan pembelian satu kali dapat mengunci perilaku di masa mendatang. Kalau ini mungkin kan ingin memperbaiki diet misalnya, kadang kan kita sehari-hari sibuk bekerja, jadi
mungkin kita bisa melakukan kebiasaan ini, misalnya beli buah-buahan dan sayur-sayuran di akhir pekan. Kemudian saya pernah melihat selebgram gitu yang dia hidup sehat, jadi dia pisahkan misalnya smoothies untuk setiap hari ke kantong-kantong kecil gitu, dimasukin ke kulkas, jadi tiap hari dia tinggal ambil jus gitu. Jadi kita membuat mudah untuk melakukan kebiasaan itu. Kemudian yang tadi misalnya yang kurang dari 2 menit, misalnya saya harus mulai yoga terkesan berat gitu. Coba kita mikirnya ke yang lebih simpel. Saya akan membuka matras yoga. Jadi kan kesannya cuma membuka doang, tapi kan setelah membuka kita jadi ke trigger untuk setelah membuka ya udah yoga aja gitu kan. Kebiasaan baik memang sulit dimulai. Ini apa namanya, mindset kita ya yang diubah ya. Iya, Jadi bukan saya akan mulai, tapi langsung aja mulai gitu, langsung digelar, kita langsung kerjakan begitu. Iya, jadi buka dulu kan, setelah dibuka kita mikirnya kan simpel dulu. Jadi buka matras yoga kayak itu mah gampang gitu ya, setelah buka matras kan sayang gitu kalau nggak ngapa-ngapain, ya udah yoga sekalian gitu kan. Jadi pikiran pertama tuh buat lebih mudah kayak gitu. Terus yang poin terakhir, berinvestasi dalam teknologi. Misalnya pengen tidur nyenyak untuk badan lebih sehat, kita bisa beli kasur yang mungkin biar nggak sakit punggung gitu, atau misal ke kantor cara duduk yang baik agar tidak sakit pinggang misalnya, kayak gitu sih. Itu investasi dalam teknologi ini. Misal kalau kita merasa nih, misal di kantor kursinya kurang nyaman, itu berarti kita harus berinvestasi pada mental punggung begitu. Misalnya seperti ada mungkin mention namanya Teh Wigi beli kayak apa sih, alat bantalan penopang punggung, tempelin di kursi kerja, jadi agak lebih nyaman dan nggak sakit. Jadi kerjanya lebih ini ya, lebih nyaman, jadi produktivitas kerja kita juga meningkat gitu. Begitu. Jadi kan membeli sekali, tapi kan investasi kedepannya produktivitasnya naik terus. Seperti itu. Oke. Ini tuh berarti di sini tuh ditegasin deh, jangan lebih dari 2 menit. Berarti memang kita berusaha nggak over di suatu waktu gitu. Jadi kayak tiba-tiba kita mau yoganya yang 1% itu anggap hanya 1 menit 1 menit, tiba-tiba kita lagi excited, kita pengen 20 menit, itu berarti dihindari atau gimana ya? Sebenarnya bisa-bisa aja, cuma kebanyakan orang kalau kita misalnya biasa misalnya yoga berapa menit, kita lagi excited banget tingkatin, atau besoknya atau jadwal yoga selanjutnya rata-rata kita nurunin gitu, malah jadi udah capek duluan. Jadi menurut saya mungkin lebih baik untuk konsisten tapi terus sama gitu. Kalau kita pakai kaidah yang di awal tadi kan ada waktu, jam, lokasi. Nah, mungkin waktunya pasti yoganya mungkin sama kan gitu. Kalau misal gitu mungkin bisa aja, cuman menurut saya kurang efektif karena kebanyakan bakal menurunkan nilai ininya. Mungkin besoknya kita beranggap 1%-nya kemarin udah dirapel. Iya, jadi 5%. Jadi menyalahi kaidah yang dari setiap harinya. Jadi kita balik lagi ya, jadi kita concern to make system. Iya. Itu nanti concernnya kayak yang tadi lagi, yang ketika misal kita berhasil, yang tadi 20 menit, tapi 2 hari kemudiannya kecapean, jadi harus balik lagi dari nol lagi, karena udah hilang lagi streaknya. Kalau misal di game kan ada namanya streak gitu. Iya, jadi udah kembali ke yang tadi, nggak boleh lebih dari 2 kali kan kehilangan momennya gitu. Itu maksimal 2 kali ya. Misal kita melakukan seperti tadi yoga 2 menit setiap hari. Hari ini yoga 2 menit atau 5 menit lah. Kalau misal 2 menit terlalu ini. 2 menit, tapi yoga 2 menit itu sudah capek. Sudah. Kalau bener ya. Iya, kalau gerakan bener udah 2 menit yoga hari ini, besok 2 menit lagi. Terus misal lusa
ada halangan nggak bisa, lusanya lagi nggak bisa, Itu udah mulai itu baru harus berarti. lusa yang ketiga itu harus sudah ini lagi ya, berarti berusaha nerapin yang 2 menit lagi agar streak yang tadi tidak hilang gitu. Tadi kayaknya agak ini harusnya nggak boleh lebih dari 2 kali. Oh, Jadi hari satu pertama kali aja. misalnya. Satu kali aja yang oke. boleh kelewatin, kedua kali kalau udah kelewat berarti harus mulai dari awal gitu. Berarti misal hari pertama yoga, hari kedua yoga, hari ketiga berhenti. Hari Berhenti. keempat ini nggak boleh. Nggak boleh berhenti. Oh, Kalau oke, berhenti berarti mulai lagi dari awal gitu. Berarti istirahat hanya 1 hari ya dari kebiasaan kita. Misal kita menerapkan selain yoga itu hari pertama melakukan, hari kedua melakukan, hari ketiga misal halangan, hari keempat harus diusahakan dilakukan gitu. Kalau enggak nanti balik ke zero lagi. Ini diskusi yang sangat menarik. Untuk pembicara teknologi apakah ada tambahan? Quote terakhir mungkin Quote sebelum terakhir, ditutup oke. dari James Clear di bukunya bilang success is the product of daily habits, not once in a lifetime transformation. Jadi memang sukses itu jadi produk dari kebiasaan kita, bukan langsung ujuk-ujuk ada gitu. Ujuk-ujuk ada, tiba-tiba enggak tiba-tiba berarti ya. Iya, Dia betul. adalah proses dari kita. Iya, mungkin kalau bisa nambahin kayak di buku ini dikasih contoh ikut olimpiade kalau tidak salah pesepeda Inggris, dia udah ratusan tahun nggak dapat medali, tiba-tiba datang pelatih yang dia buat kebiasaan kecil, dia jadi menang, saya lupa berapa puluh medali gitu, padahal udah kosong berapa ratus tahun gitu, gara-gara kebiasaan kecil yang ditumpuk itu yang 1%. Jadi sebenarnya sudah ada bukti nyata. Intinya adalah juara olimpiade. Untuk Teh Ferdila apakah ada tambahan? Paling yang mengindikasikan atomic habit itu kita dapatkan maknanya atau berhasil gitu dari diskusi tadi tuh yang aku tangkap dimana setelah kita bisa merasakan sekali habit yang berubah untuk jadi goal yang pertama yang ingin kita capai itu tuh bukan tentang goalnya tapi tentang make system tadi. Terus ketika kita udah bisa merasakan ada itu bekerja gitu ya, yang 1% sedikit demi sedikit bekerja itu berhasil, maka untuk kehidupan selanjutnya itu akan mudah berlangsung karena kita udah punya kepercayaan, udah membuktikan yang 1% sedikit demi sedikit itu bekerja, it works gitu. Karena kita percaya, kita yakin dan kita udah bisa membuktikan. Mungkin itu indikasi kita memahami, kita berhasil melakukan satu apa namanya. Balik lagi ke yang tadi yang golden cycle itu kita udah beli gitu, Udah percaya nih. udah percaya nih bekerja, mungkin jadi tidak diragukan lagi. Paling ada aku juga ngerasa kalau kita coba mempelajari teori baru atau buku baru atau buku self improvement yang baru, ketika kita coba mempelajari itu mungkin sebaiknya kita coba untuk mengosongkan empty our cup dulu, kita mengosongkan karena kita tuh akan punya banyak background ya, saya udah merasa melewati banyak hal, udah merasa punya banyak masalah. Ketika kita lihat suatu buku self improvement, kita akan merasa wah ini sulit ya. Jadi ini ya, dia harus apa namanya? Mas coba Harus mengosongkan. kita nggak tahu apa-apa. Iya. Jadi kita harus with no knowledge. Jadi harus siap dengan ilmu yang baru yang kita baca. Jadi kalau gelasnya udah penuh, itu sulit diisi gitu. Mau bukunya sebagus apapun, teorinya se-proven apapun gitu ya. Kalau misalnya gelas kita penuh tuh sulit masukkan. Mungkin bisa kita kosongkan dulu, kita
kita nggak ngerti apa-apa, kita coba pelajari bukunya atau apanya, nanti ya, kalau udah penuh ya kita bisa pilih lah, oh ini bisa nggak ya buat saya gitu. Berusaha diterapkan gitu ya. Iya. Oke, dari diskusi kali ini kita simpulkan bahwa untuk menerapkan kebiasaan kecil di dalam kehidupan sehari-hari kita perlu adanya goal atau tujuan yang perlu kita capai, dan di mana tujuan itu kita buat jelas dengan melihat kondisi yang ada di diri kita. Kita harus mengidentifikasi apa, dan dari tujuan nanti kita menyiapkan yang namanya how-nya. Bagaimana kita meraih tujuan itu, membuat sistemnya, bagaimana meraihnya. Dari sana kita buat step-stepnya dengan mudah, seperti membuat yang tadi 2 menit, diperkecil sedikit mungkin agar kita bisa mudah melakukannya, dan yang terakhir memberikan reward kepada diri kita ketika kita berhasil melakukannya. Karena sukses itu bukan terjadi secara tiba-tiba, tapi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. 1% konsistensi untuk kesuksesan di dalam gue. Terima kasih kepada Teh Novi, Teh Ferdila. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat bagi para teman pintar yang tertarik untuk menjadi narasumber dan ingin mendiskusikan di acara diskon selanjutnya. Teman pintar bisa mengakses tautan link yang ada di kolom deskripsi channel diskusi konstruktif episode ini. Jangan lupa untuk menonton setiap episode diskon yang akan tayang di YouTube channel Diskusi Konstruktif, agar para teman pintar bisa mendapatkan sesuatu hal yang bermanfaat dan pastinya banyak ilmu juga. Akhir kata, terima kasih teman pintar. Jangan lupa komen di kolom komentar, karena mungkin ada pendapat-pendapat yang outstanding dari teman pintar. Sampai berjumpa kembali di diskon episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap outstanding, tetap di diskon, berbagi mimpi, kolaborasi, ide, dan solusi.